Nah, sekarang kita kasih makan. Gerejanya kaya, ya kan? Lalu ngomongnya apa? Wah, dalam nama Yesus aku tengking penjarahan, tengking gundulmu peang sampai dobol menjebot juga nggak akan bisa tengking. Nyatanya itu penjara 97 apa gereja-gereja nggak teriak-teriak tengang tengking itu corona pendeta Niko udah teriak-teriak tengang tengking nggak tambah bener tambah nggak bener. Ya, dobelmu itu tengang tengking. Wah, pendeta double talk PDT kan, pendeta double talk. Pendeta double talk. Kasar sekali main nabi, kalau nggak kasar bukan nabi. Kalau nggak kasar saya namanya banci pasar sore. Jauti nih ya, para Jauti ke band kemarin, tiga akunnya para Jauti ke band semua nih gara-gara kemarin ada Raja Uti jadi-jadian. Ini ada di 5 PKS Suara dan Syariah. Burhanuddin Muhtadi pengantar Greg Fili Anies Mata ini kan bekas ketua PKS. Nah, halaman 48 ya. Ini bukunya Anda bisa cari sendiri. Tokoh PKS berpengaruh lainnya, Zulkifli Mansyah, secara terbuka mengakui bahwa sistem kaderisasi PKS memiliki banyak kemiripan dengan Partai Komunis yang bersifat status aktif, hierarkis, meniscayakan loyalitas komitmen penuh terhadap garis kebijakan partai. Coba ya, dia menyebut proses dan sistem kaderisasi PKS sebagai Partai Komunis dengan cita rasa ideologi Islam. Udahlah. Nah, ini dia nih. Ini nih. Partai Komunis dengan Partai Komunis. Partai Komunis dengan cita rasa Islam. Ini nih. Ini pengakuannya mereka sendiri ya. Partai Komunis dengan cita rasa Islam. Mereka teriak-teriak komunis PKI juga nih ya. Si Gatot Nurmantio ini ya. Ternyata dia sendiri yang komunis. Hadap juga nih si Habib Rizik segala macam nih. Mereka teriak-teriak komunis, mereka sendiri yang komunis. Ya. Maling teriak maling. Ya, maling teriak maling. Nih mereka nih. Mesti diapain nih? Wah, ini kalau kita ini gimana caranya nih? Masa kita kirimin bom atom dari sini? Masa mau dikirimin Belanda lagi? dikirim Pak. Kirim Belanda, kita udah kirim Belanda loh, kita kasih makan, makanya. Karena mereka lapar, Pak. Karena rakyat lapar, mudah dihasut. Karena rakyatnya nggak punya rumah, mereka cari rumah. Ya dikasih, oke apa? Kasih rumah. Yang penting kamu ikutan partai saya. Yang penting kamu ikutan demo Ahok. Apa? Ya. Ngeri, ya. Ngeri, saudara. Yang penting kamu ikutan demo Ahok. Wah, serem kalau udah begitu. Saya kasih makan. Yang penting kamu ikutan demo itu. Ya, itu rusak tuh. Nah, sekarang kita kasih makan. Gerejanya kaya, ya kan? Lalu ngomongnya apa? Wah, dalam nama Yesus aku tengking penjarahan, tengking gundulmu peang sampai dobol menjebot juga nggak akan bisa tengking. Nyatanya itu penjara 97 apa gereja-gereja nggak teriak-teriak tengang tengking itu corona pendeta Niko udah teriak-teriak tengang tengking nggak tambah bener tambah nggak bener. Ya, dobelmu itu tengang tengking. Wah, pendeta double talk PDT kan, pendeta double talk. Pendeta double talk. Kasar sekali main nabi, kalau nggak kasar bukan nabi. Kalau nggak kasar saya namanya banci pasar sore. Ya kan? Banci Tanah Abang. Nabi ngomongnya begini, gimana sih? Anda lihat baca nabi-nabi semua perjanjian lama ngomongnya kayaknya kayak saya semua. Kalau ada nabi nggak gayanya nggak kayak saya, bukan nabi. Ya, bukan nabi. Ngeri ya, oh ngeri. Oke, ini lanjut dulu nih. Amerika. Good morning Amerika. Shalom Pak Po, good morning. Shalom. Ya, selamat malam Indonesia. Wah, ini sangat ngeri ya mengangkat tema ini. Tetapi sesungguhnya ini yang harus kita selalu suarakan.
pernah saya menyampaikan bahwa partai atau PKS ini adalah partai teroris. Sama mereka dengan partai Hamas di Palestina. Jadi di sini bagaimana caranya untuk menyetop mereka? Ketegasan daripada pemerintah. Karena kalau dibilang tadi dirubah misalnya mereka supaya mencantumkan anggaran dasar mereka dengan dasar Pancasila, itu bisa diatur. Tapi ideologi mereka sudah nggak mungkin bisa dirubah. Karena ini orang-orang yang intolerans, yang merujuk kepada radikalisme, dan di atasnya menjadi terorisme. Nah itulah. Jadi untuk melawan mereka itu harus disuarakan, harus lawan. Karena mereka biasanya sering mengintimidasi atau menyetop suara-suara yang lantang. Nah dengan itu mereka merasa menang karena mereka ya mempunyai massa mungkin yang lebih daripada ya seperti ya kita-kita. Tetapi itu adalah cyber mereka. Sebagai perang itu sebenarnya mereka tidak ada kekuatan. Jadi di sini dibutuhkan orang-orang yang merasa partai ini sebagai partai yang menentang keadilan di Indonesia dan kebenaran dan mencari kesempatan untuk duduk dalam posisi menggulingkan Indonesia dan memperkaya diri dengan produk-produk mereka dengan menjual-jual agama. Ya bangkit semua, jangan diam. Karena dikala kita diam, itu adalah suatu kemenangan bagi mereka. Jadi partai radikal ini harus dilawan. Tidak ada cara lain untuk mereka bisa berada di dalam suatu kekuatan. Cuma masalahnya di kita adalah ketidaktegasan daripada pemerintah. Secara khusus dalam pemerintahan SBY dan JK, justru ini ada pemupukan-pemupukan yang ada. Bahkan itu mereka gampang mendapatkan saluran-saluran dana daripada uang-uang pemerintah. Itu sudah nyata ya, sebagaimana MUI zamannya SBY, wah gampang sekali mendapatkan 3M dan nggak tahu uang ini kemana. Pasti itu dipergunakan untuk memperkaya, memperkuat dan memupuk orang-orang yang radikal seperti ini. Jadi di sini kuncinya adalah pemerintah harus tegas. Kenapa mesti takut? Jadi jangan kita diintimidasi dengan statement-statement provokasi seperti Yusuf Kala. Dikala Ahok mencalonkan, dia menelepon, pasti ya sudah diinformasikan karena dia sebagai wakil presiden kepada Jokowi. Tetapi dia ingin mempengaruhi orang-orang yang dia merasa kuat. Yang dipakai adalah ketua dari partai PKS dan Prabowo. Menelepon dari luar negeri untuk menyatakan kalau sampai Ahok menang itu akan mengganggu mungkin ya istilahnya stabilitas dalam negeri dan berbahaya untuk Jokowi sendiri. Ini yang benar ini. Indonesia mempunyai suatu kekuatan ABRI Polri. Ahok ini jangan dia yang menjadi victim justru. Yang victim di sini adalah orang-orang provokator seperti ini. Jadi kalau memang itu adalah statement daripada seorang wakil presiden, itu adalah goblok. Karena untuk apa angkatan di Indonesia? Kalau ada intoleran seperti ini, radikal, terorisme, ya disikat. Kan ini ada undang-undang. Jadi jangan justru dibiarkan dengan seenaknya. Ini pemupukan justru kan. Sehingga mereka gampang saja untuk melontarkan kalau mereka dibubarkan. Ini pernah disampaikan oleh Munarwan sendiri sebagai sekjen daripada FPI yang adalah anggota teroris. Kalau FPI dibubarkan, bahwa Indonesia juga akan bubar. Sama statementnya dengan Anwar Abbas. Jadi mereka itu identis sama. Tidak ada kembar semua mereka punya tuntutan-tuntutan dengan membodohi. Indonesia banyak dibodohi karena ya pertama memang yang mereka capai itu orang-orang yang pengetahuan kurang, tidak menganalisa apakah pimpinan ini menawarkan kebijakan-kebijakan untuk kemakmuran rakyat atau mempersulit atau mereka dikorbankan. Ya tidak ada, yaitu tadi sistemnya itu kalaupun menghafal itu, mereka
ingatnya itu hafalan tetapi tidak mengaplikasikannya dan tidak menilai. Jadi dibutuhkan kecerdasan. Saya yakin banyak orang-orang Islam yang sudah maju cara berpikir. Lawan orang-orang seperti ini. Karena kalau tidak 2024 saya nyatakan itu dalam keadaan yang dekat. Bukan sebagaimana disampaikan oleh Ferdinand Hutahayan. Masih 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tidak, kalau Anies mendapat kesempatan, ini tandanya bahwa khilafah memang lebih berkuasa daripada orang-orang nasionalis. Jadi bangkitlah orang-orang gereja, jangan segan untuk menyuarakan. Kita itu telah di framing dari dulu, tidak boleh bersuara. Ini soal politik. Tidak, ini adalah suara kebenaran, keadilan dan kesejahteraan, merubah Indonesia dan membantu pemerintah supaya lebih berhati-hati dan harus ada ketegasan dengan menetapkan hukum yang adil. Jangan itu karena label agama, si Walloning 5 bulan, KC dan lain-lain itu harus meringkuk tanpa ada belas kasihan, tanpa ada hati nurani. Sakit pun tidak diobatin. Tidak perlu mereka hidup. Ini peraturan biadab dalam suatu negara berdaulat kalau begini. Oleh sebab itu kita minta Pak Jokowi masih ada waktu 2 tahun. Dan semua aparat hukum. Lihat Indonesia dari ketentuan berdasarkan filosofi yang diterima secara konsensus nasional di Indonesia adalah Pancasila. Tapi jangan dengan cara orang-orang seperti Bahar Risik segala. Kalau dipaksakan mereka gampang karena penyusupan mereka seperti itu. Tapi ideologi ini tidak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu, sebenarnya membubarkan mereka bukan cuma cukup dengan itu. Ditangkap pentolan-pentolan mereka semua, termasuk cari tahu bohir-bohir mereka. Karena mereka pasti tidak akan bisa jalan kalau tidak ada pendanaan. Ini berkaitan dengan orang-orang yang saling mempergunakan. Jadi di pihak lain, para teroris ini ingin mencari dana untuk panggung mereka supaya dikenal. Di pihak lain juga, para politikus elit yang gila kedudukan mempergunakan mereka. Uang tidak ada masalah di masa mereka menjabat. Nah itulah, makanya Anies ini harus dimasukkan dalam penjara. Jangan dianggap itu kata-katanya yang kelebihan bayar itu. Itu pencurian uang rakyat. Memang ya mungkin dia ya backgroundnya dari Yaman, jadi gampang untuk menyampaikan sesuatu, dipikir orang tidak ada yang bisa menilai bahwa ini adalah kebodohan daripada seorang profesor. Malu profesornya itu dipakai-pakai. Indonesia itu status of symbol semuanya. Sepertinya dihargai kalau punya ini. Tetapi dari cara hidup, etika, nggak ada lah etika ini orang-orang seperti ini. Etika berbangsa, etika pergaulan pun tidak ada. Dan mereka melegalkan apa saja, termasuk paling parah itu, tai pun dipakai sebagai senjata. Dan mereka bukan orang-orang biasa, para jenderal. Jadi bagaimana Indonesia ini untuk, kalau bilang merubah tadi, robah itu dipangkas, gunting, berani, presiden dan aparatnya. Jangan takut untuk menegakkan Indonesia kembali. Supaya legasi daripada Pak Jokowi mungkin bisa terangkat kembali dengan kelemahan-kelemahan yang sudah nyata. Tetapi bangkit kembali. Hilangkan rasa takut, bubarkan PKS, bubarkan MUI. Dan jangan hanya dibubarkan begitu saja. Ciduk orang-orang pentolan-pentolan ini, termasuk mereka yang baru diketangkap. Masih banyak mereka saya yakin di MUI pusat dan MUI daerah. Dan hilangkan. Ya kemarin mereka seenaknya kan. Gubernur di Sumatera Utara itu dari PKS kalau saya tidak salah. Makanya seenaknya menjewer kuping orang yang dia rasa tidak memberikan aplaus. Ini aneh. Karena apa? Mereka merasa Indonesia milik mereka. Jadi apapun mereka bisa lakukan. Jadi lawan. Karena intoleran ini kalau dibiarkan, mereka akan menjadi kanser yang membahayakan suatu negara. Kita lihat saja kejadian di Timur Tengah, Iran, Irak, Somalia, Palestina. Semua itu dari gerakan-gerakan agama, intoleransi, eksklusif. Sepertinya kalau bukan mengikuti keinginan hati dan pikiran mereka yang jahat, manusia itu semua dikafirkan. Sehingga perlu angkat senjata. Dan mereka perang juga antara mereka. Karena yang memang filosofi yang sudah biadab.
Libya, semuanya kan hancur. Karena apa? Agama yang ditonjolkan, para radikal. Nah sekarang Afghanistan, belum apa-apa, Yusuf Kala sudah tampil dengan Afghanistan sudah tidak seperti yang dulu. Apa maunya? Pembelaan terhadap kelompok-kelompok intoleran radikal. Jadi benar apa yang disampaikan oleh wanita tadi, saya tidak kenal dia, tetapi benar, harus kita menyuarakan seperti itu. Jangan takut menyebut nama mereka karena mereka menutupi orang-orang supaya jangan sampai memfokuskan mereka sebagai kriminal yang harus ditangkap. Termasuk Amin Rais. Dulu dia pernah menyatakan apa? Ya tahu dirilah kalau di Indonesia. Yang tahu diri siapa? Memang nenek moyang. You yang punya Indonesia. Jangan karena Islam Anda yang fanatik seperti itu, orang lain dikafirkan yang tidak layak. Demikian juga Yusuf Kala. Tionghoa itu wah nggak ada lah tempat di Indonesia. Jadi salah kalau agama-agama itu dari orang-orang Kristen sendiri, para pendeta yang harus menghadap mereka minta opini. Ya pasti dilecehin. Nggak ada gunanya. Jadi janganlah tinggalkan dengan kedekatan orang-orang yang radikal dan terorisme seperti ini. Ya seperti dulu Pak. Terima kasih. Ya, ini saya tadi kemarin nanya itu bauhir itu apa, ternyata dikata bau dan hair ya. Bau itu membangun, hair itu tuan bangunan. Artinya penyandang dana ternyata ya bohir itu ya. Bohir. Penasaran saya itu bohir dari kemarin. Bohir. Ternyata bahasa Belanda itu. Yusuf Kala itu bohir, Pak. Iya, bohiren ya. Kalau banyak tuh bohiren. Pemodal. Tuan penyandang dana itu ya. Anies Baswedan itu bohir dan segalanya. Mereka memakai seperti Egy Sujana untuk bersuara. Iya. Ya, makanya Egy Sujana nggak dipenjara ya kan, susah menjarain. Somad itu juga ada penyandang dananya, ada bohirnya tuh. Semua ya, mereka tidak akan bisa bergerak. Aduh, andai kata saya ada bohirnya, saya udah kaya enak ya sekarang ya. Aduh, siapa yang mau jadi bohirin saya nih? Pertama jahat, malah saya ngebohirin ini. Malah ngebohirin mau bikin tenda sama ini kan, mau bikin tenda sama ada yang bisa bohirin, Pak Pol. Rugi bener nih. Ada yang bisa bohirin Pak Pol dengan menjual jam tangan 15M. Nah, moga-moga itu pendeta 15M mau ngebohirin saya ya. Salamin aja deh itu jemaatnya, kasih salam. Kapan nih mau ngebohirin CPZ? Aduh, bohir. Baru tahu tuh istilah bohir.